Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah wa ba'du. Para pecinta Az-Zuhri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyimak dan memperhatikan fenomena yang terjadi saat ini, di mana ada segelintir orang yang terlalu mengkultuskan kepribadian seseorang manusia biasa. Oleh karena itulah saya merasa tertarik untuk mengingatkan kepada mereka yang telah terlanjur berlebihan mengkultuskan atau menyucikan seorang manusia biasa. Marilah kita renungkan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Para pecinta Az-Zuhri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita semua dengan firman-Nya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan kalian semua min dzakarin wa unsa, dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kemudian kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, berbudaya-budaya, bermacam-macam suku budayanya. Untuk apa semua itu? Lita'arafu, untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain. Ketika terjadi perbedaan suku, budaya, bangsa, maka siapa kira-kira yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayat selanjutnya berbunyi, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atqakum, ialah yang paling bertakwa di antara kalian. Hadirin para pecinta Az-Zuhri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini sangat menarik untuk menyikapi fenomena yang baru-baru ini terjadi, di mana segelintir orang begitu tinggi antusiasmenya untuk mengkultuskan atau menyucikan salah satu figur, sehingga seakan-akan mereka adalah manusia langit yang dijamin pasti akan mulia di hadapan manusia, juga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal jika merujuk kepada bunyi ayat Al-Hujurat ayat 13 ini, tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada beda antara suku bangsa yang satu dengan yang lain. Tidak ada beda antara nasab satu dengan yang lain. Yang membedakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah faktor ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pecinta Az-Zuhri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini senada dengan kisah yang diceritakan dalam kitab Dzikrul Maut, di mana ketika Sayyidatina Fatimah Az-Zahra meninggal dunia, ada 4 orang yang mengusung keranda beliau. Yang pertama adalah suami beliau sendiri, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang kedua dan yang ketiga adalah putra beliau sendiri, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan orang yang keempat adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika jasad beliau Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sampai ke pinggir kuburnya, maka seorang sahabat keempat, yaitu
Abu Dzar Al-Ghifari itu bertanya kepada bumi. Wahai bumi, kata sahabat Abu Dzar, tahukah kamu jasad siapa yang saat ini sedang kami usung? Jasad siapa yang saat ini sedang akan kami kebumikan ke dalam perutmu? Abu Dzar melanjutkan, ketahuilah, ini adalah jasad putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Ini adalah jasad istrinya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini adalah jasad ibunya Sayyidina Hasan dan Husain, buyut dari para habaib kelak di seluruh dunia. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkataan sahabat Abu Dzar ini dapat mengkerucutkan mental daripada bumi? Tidak. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bumi pun membantah kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dengan berkata, ma ana maudhi'u hasabin wa nasabin, innama ana maudhi'u amalus sholihi, fala yanju minni illa man kasura khairuhu wa salima qalbuhu wa khalasa amaluhu. Kata bumi rahimahullah, bumi mengatakan, ma ana maudhi'a hasabin wa nasabin, saya ini bukan tempatnya nasab, kasta dan keturunan. Innama ana maudhi'u amalus sholihi, saya ini adalah tempatnya amal soleh. Fala yanju minni, kata bumi, maka tidak akan bisa lolos dariku, tidak akan pernah lolos dari jepitanku, tidak akan pernah lolos dari siksaku, illa man kasura khairuhu, kecuali mereka yang banyak amal kebaikannya, wasalima qalbuhu, dan bagus hatinya, murni hatinya, wa khalasa amaluhu, dan murni amal kebaikannya. Dari ini kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa jangankan kita, Anda dan saya selaku manusia biasa, jangankan antum dan saya selaku manusia yang masih makan dan minum dan keturunannya pun tidak jelas, yang bisa selamat dari bumi, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra pun masih ditangguhkan, masih diperiksa oleh bumi. Artinya beliau tidak semata-mata langsung lolos dari himpitan alam kuburnya karena semata-mata beliau adalah keturunan Rasulullah, tetapi karena banyaknya amal kebaikannya, karena murninya hatinya, karena ikhlasnya amal perbuatannya. Menilik dari cerita ini, maka marilah kita sama-sama bermuhasabah diri bahwa di hadapan Tuhan tidak ada beda antara saya dan mereka, tidak ada beda antara saya dan sampean semua. Yang membedakan kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah faktor kedekatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan pada saat ini akan bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.